coba record juga ya teman-teman ya. Ekorku ini Aku sedang percaya kamu lari menuju penyabur laut yang katanya. sepadan. Aman gak sih? Aman gak sih? Terus aku berapa? Unlimited Bang Farel. Mau ikutan kah di 6 kah? Kalau mau aku catat Bang Farel. Terus apa itu guys? Bang Farel ngasih apa itu bro? Gila Bang Farel. Bang Farel thank you bang. Banyak banget bang itu bang. Bang Farel ngasih singa, buset singa kah? Kelihatan dari cara bicaranya. Aman. No efek scam katanya. Loh, nggak ada efeknya kah? Wah parah nih guys. TikTok parah gak sih? TikTok parah gak sih bro? Masa nggak ada efek guys? Itu 200 lebih bejir. Wah. Geruduk masa gak sih bro? Ya, jangan. Gila apa tuh guys? Tidak, halo bang, I'm back. Halo katanya, buset ada bang Tidan. Gila ada bang Tidan di sini, ada bang Tidan. Jangan bang lari ya. Hero terkuatnya ya. Hero terkuatnya Mas Tidan, Mas Tidan ya. Back to live, halo Bang Mas. Lama Tidan, aku 5 slot Bang Mas. Tidan. Bang Farah ngasih tempe katanya. Farah kenapa Joe? Kurang kenceng mungkin Bang katanya. Nemu sesuatu bejir, nemu sesuatu apa lagi tuh guys? Bisa menemukan Dragon Tamer yang tampan sepertiku. Aku tidak menyembuhkan rasa sakit, tapi memanfaatkannya. Selamat malam katanya. Bang Tidan mau ikutan main gak Bang Tidan? Gue coba catatin kali ya Bang Tidan ya. Siapa tahu nanti ada yang ninja. Nanti bisa masuk main Bang Tidan. Di match 7 tapi Bang Tidan kalau ada yang nggak ngantri ya. Gelo guys, apa itu guys? Ada Medusa Gelo. Keren banget guys. Keren banget guys yang dikumpulin sama Bang itu guys. Wah Bang, oh parah, efek real. Ada perlu Bang katanya Muzaki habis ini kau main ya. Nanti ku infoin ke kau Bang. Gelo. Wah Bang parah memang. Unlimited is real ya teman-teman ya. Real guys. Bang Farel guys. Ini namanya ubur-ubur ikan lele. Teot katanya ya. Masuk aja, oke siap. Mas Tidan ku coba catat di 7, 8, 9, 10. Cuma kalau misalnya ada ninja nanti di 5 langsung main. Oke? Gelo guys, Bang Farel guys. Terima kasih Bang Farel. Mohon maaf juga kalau ada salah kata dan perbuatan ya. Semoga itu gak sih Bang Farel? Semoga cepat gak sih? Itu berapa koin katanya? Banyak banget guys. 1000 guys. Gelo. Dikasih koron juga. Buset guys. Koron. Di follow teman-teman. Koron wah katanya ya. Cepat paham katanya ya. Ya gak sih. Berarti lo langsung di dalam laut aja katanya. Iya. Yang ngasih koron di follow guys. Main berapa? 50 tapi mainnya di game 7 guys. Lagi full antrian nih teman-teman. Alhamdulillah sih ya. $50 koin katanya. Iya. Mainnya di match 7 tapi
Udah ubur-ubur. Terus Korun curiga abis ini. Waduh guys. Guys ini udah banyak banget sih guys. Di follow ya teman-teman ya. Bang Farel guys itu emang sultan ya teman-teman ya. Sultan Farel guys ya. Is back ha. Oke guys, kita welcome to Land of Donaja. Pertarungan yang bakal terbuka di match yang keempat kali ini. Gak bisa katanya. Waduh, kenapa tuh guys? Kita akan lihat aja pertarungan yang bakal terjadi dengan adanya seorang Ludzis yang kini ada di tengah dengan memakai Cecil. Ada Sano yang kini bergerak ke arah atas dengan memakai Granger. Ini Bang Sano aja ngalah guys tadi guys. Dia tadi pakai Partial, sekarang pakai Granger. Ada Bang Raf yang tadi pakai Godland, sekarang pakai Jungler guys. Saling ngalah aja guys, apalagi slotnya banyak kan. Forsaken kita lihat mencoba untuk pulang. Selamatkan dari pertarungan. Kita lihat ada penjagaan yang harus juga seorang Bolu lakukan. Memberikan intimidasi juga buat teman-teman dari tim hierarki dengan Olivia yang kini bakal mencoba untuk ke bagian tengah. Memberikan sebuah rotasi ya. Dengan Forsaken yang harus melakukan sebuah eliminasi. Poin pertama terjadi dengan Raf yang juga berhasil untuk mengoleksi seorang pemain. Poin pertama cukup baik tentunya untuk pasukan dari Meraki meskipun seorang Raf harus menggunakan sebuah time stop untuk bisa kabur. Jauh selamat dari pertarungan. Oliver pun mencoba dekat. Habis Oliver pun berhasil untuk kembali dilakukan dan satu sontekan dari seorang Koze pun berhasil dimanfaatkan. Membuka pick off kedua yang ternyata Koze berhasil untuk kunci di game yang kali ini. Bisa serangan kini masih difokuskan ke bagian atas. Seorang Forsaken dalam bahaya sepertinya. Harus membuat dirinya melakukan sebuah recall kah ke arah belakang sana. Recall mungkin bisa dilakukan oleh Forsaken ya. Dengan kini malam mencoba untuk memasakkan lagi dari segi serangannya. Mengcover dan serangan Sano yang kita lihat dalam tertekan ya. Meskipun Forsaken juga nggak baik-baik aja ya di area atas sana. Kita dengan seorang Ferry yang kini juga harus melakukan sebuah recall. Dan seorang Ludzis malah membawa pick off untuk yang pertama kalinya. Poin yang cukup penting dengan Wavenion yang kini akan kembali di plating. Tumben lap malam katanya. Tadi karena ngerapiin ini guys, ngerapiin overlay teman-teman. Makanya tadi labnya agak sorean ya. Halo Bang Snarky, welcome. Guys jangan lupa guys yang pengen dapat korun di follow-follow juga Bang Farelnya teman-teman ya. Raf berhasil untuk membawa poin kill yang kedua. Dengan kesempatan bisa mengambil karena sebuah target juga akan berhasil untuk dia pegang. Dengan kita serangan kini difokuskan dengan tap soplet sampahan. Mencoba membuka pengambilan dengan Ferry yang harus malah tumbang juga di arah depan. Kita kini mencoba memberikan paksaan dengan Aimyu yang tadi juga sempat seorang Alpha lakukan. One last hit sepertinya kini bakal terjadi seorang Ludzis pun harus tereliminasi. Poin kalian cukup penting untuk dilakukan langsung oleh pasangan tim Onyx. Kini mencoba untuk juga membuat pengambilan turtle. Akankah berhasil didapatkan langsung untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx ya? Dengan pengambilan kartu turtle yang berhasil langsung diikat penuh oleh teman-teman dari tim Onyx pada match yang kali ini ya. Tadi ada Masnir, cuman Masnirnya mau makan tadi kayaknya. Hingga Vivnya harus kembali plating untuk seorang Koze kali ini. Abisal Hero hampir bisa menai. Sana pun harus berhati-hati. Harus mencoba untuk aware dengan adanya Avatar Guardian yang tadi juga sempat dilakukan serang Bolu. Mencoba mengancam bencana. Namun serang Bolu pun harus tumbang begitu saja. Dengan kini mencoba untuk memprioritaskan serangan sepertinya ke area atas sana ya. Persiapan untuk bisa membuka sebuah war kini bakal terbuka langsung buat teman-teman dari Meraki. Meskipun apakah akan membuat mereka mendapatkan cukup banyak ya. Sebuah keuntungan untuk game kali ini dengan serangan teamfight yang masih cukup kuat untuk bisa mengambil serangan fall lagi. Tapi seorang Sano pun harus terkena eliminasi ya. Point kill yang kedua yang ternyata berhasil diamankan oleh Koze ya. Dengan mencoba menghindari juga sebuah time stop plate, namun gagal untuk bisa dilakukan karena Raf memberikan satu sontekan. Bisa lihat pun juga terkonek membuat serang Forsaken pun gak berhasil kabur. Point kill saman pun terus terjadi buat teman-teman dari tim Onyx. Begitu serang Ardi yang kini akan bersiap untuk bisa menggunakan sebuah Mountain Shockernya ya. Penlasit pun juga berhasil dilakukan. Bolu berhasil memberikan pukulan, namun sontekan dengan satu Death Sonata pun juga nggak bisa ya dihindarkan oleh teman-teman dari tim Onyx di sana. Dengan Wavenion yang akan kembali di plating lagi di atas sana ya. Dapat 2, wih lumayan gak sih guys. Thank you teman-teman yang udah love orange ya guys. Ada satu buat Rosebud yang juga berhasil diambil untuk serang Onfa. Mencoba untuk menjaga platingan. Clearance masih harus dilakukan. Namun kini juga ada beberapa paksaan yang sepertinya Forsaken sedang lakukan. Mencoba memberikan kontribusi lagi dari segi teamfight ya.
yang mungkin bisa mendapatkan point kill buat teman-teman dari tim RRQ. Apa dengan rank Sestram juga tadi sempat dilakukan. Onfa pun masih dalam pengejaran. Ini mencoba untuk menambah darahnya dengan satu buah efek regen. Onfa masih sulit untuk bisa dikalahkan. Punya darah yang tebal, meskipun terkena satu buat tembakan. Unless Beast tadi juga sempat terjadi. Fenrir harus mencoba untuk ngecover yang kayaknya pertarungan yang lebih besar lagi ya. Karena beberapa kali aku lihat kayaknya Fenrir masih ragu-ragu. Cukup bingung kayaknya karena memang masih juga beradaptasi. Tapi nggak akan lama juga sih harusnya untuk bisa solid ya untuk teman-teman dari tim RRQ. Di saat pengambilan karakter ataupun juga kini harus dilakukan. After Guardian tadi sempat dilakukan serang Bolu, gagal bisa mengenai pemain dan kini harus terkena gengkingan. Bolu dalam bahaya, mencoba cover tapi masih dalam sebuah radar untuk seorang Raf bisa melakukan point kill di sana. Dengan target yang juga berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim RRQ. Dan war pun bakal terjadi lagi. Abang kini serang Forsaken sepertinya cukup mati langka untuk bisa berhasil kabur. Mencoba untuk terkena one last hit tapi gagal dilakukan. Forsaken masih dalam radar untuk ternyata terkena tumbangan Mountain Shocker yang sebenarnya berhasil memanfaatkan serang Ardi. Bahkan tadi juga berhasil untuk mengikat sebuah double kill dan triple kill pun juga berhasil untuk dilakukan kali ini. Raf harus sendirian. Harus mencoba mencari kesempatan untuk bisa menahan turret yang ada di daerah tengah. Dengan sendirian mencoba membuka sebuah time of flat-nya. Apakah berhasil kabur? Tapi terkena pukul yang cukup berbahaya dari seorang Polo di sana. Wah, juga harus diingat bahwa bukan hanya dari segi damage-nya juga kuat ya. Bolu juga punya darah yang juga cukup tebal. Bakal jadi pemain yang terus menerus ya. Jadi garda depan juga buat teman-teman dari tim Onyx. Apalagi juga kini mulai mencoba untuk mengikatkah sebuah suara untuk bisa dihancurkan di arah top lane pada match kali ini. Buat satu doang lumayan gak sih guys? Dengan satu buah Spear of Destruction yang gagal untuk bisa mengenai Koze. Ini akan mencoba untuk OTW langsung ke arah tengah. Forsaken dalam bahaya. Darah yang masih cukup full, mencoba untuk mengisi tenaganya. Dan kini bakal bersiap lagi dalam melakukan sebuah pertarungan. Siapakah yang bakal jadi opsi untuk bisa tertumbangkan di match sekarang? Dengan minion yang bakal mulai berjalan, Ranking Sestram pun digunakan membuka sebuah war dengan serang Forsaken yang harus terkena satu buah monster kill. Raf pun gak jadi ikut dalam pertarungan dan akan sangat sulit memang jika harus memasakkan pertarungan lagi. Belum lagi masih banyak pemain yang menempel dari teman-teman tim Onyx untuk bisa memberikan keterlibatan lebih ya. Sih lebih mencoba untuk mengcover beberapa landing yang ada di arah atas kali ini ya. Mencoba untuk OTW ke arah outer turret untuk bisa menghancurkan ya turret di arah atas. Mountain Shocker menjadi informasi yang cukup baik harusnya untuk seorang YSS bisa dapatkan. Dan kini bakal kembali menyerang. Kita lihat pasukan dari teman-teman tim RRQ harus siap ya nyerang ke arah sebuah turtle yang ada di area bawah sana. Siapa yang bakal jadi opsi untuk bisa diamankan ke di sana? Bila serangan bakal terbuka, Ranking Sestram bakal terconnect. Mencoba nyerang terlebih dahulu ke arah serang Bolu, tapi Bolu mendapatkan perlindungan lebih. Avatar Guardian pun juga berhasil terconnect. Dengan retribution yang tadi juga sempat terjadi dari serang Ardi. Dengan berhasil mengambil ke arah sebuah turtle kali ini. Kimi tadi udah donate kan Kimi? Dengan penyerangan juga bakal terbuka lagi ke arah seorang pemain di area depan sana. Onfa berhasilkah mengcover dengan cukup baik dari segi serangannya ya? Dengan dari Ardi yang juga mencoba mendekat juga karena serang Forsaken di area depan sana. Belum menjadi pick up tambahan yang bisa dikumpulkan untuk arah serang Forsaken di match sekarang. Dengan Raf yang kini kembali mencoba untuk mendapatkan beberapa buff lagi di area atas. Kita lihat Raf ada lagi kosong di match 7 kayaknya kakak Kimi. Maukah? Soblet langsung dilakukan. Tapi gagal untuk bisa pulang masuk dalam sebuah ancaman. Dengan turret tambahan yang memang bisa dijadikan damage ya buat teman-teman dari tim Onyx. Dengan serangan yang terbuka, kita lihat mencarang ke arah depan. Forsaken jadi opsi untuk bisa ditumbangkan, tapi Bolu yang terkena sambaran cukup dalam dari segi serangan bersama dengan beberapa Rhapsody yang juga masih terjadi. Bahkan seorang Sano pun juga berhasil melakukan sebuah double kill. Lucky for triple kill tapi gagal dilakukan. Tapi Koze pun juga tumbang. Fenrir terkena sebuah Abyssal Lyra yang membuat dirinya pun kini harus perlahan pulang. Ludzi pun mencoba memberikan cover bersama Forsaken yang juga masih di sana. Tapi apakah cukup kuat? Plus Onfa yang masih menggunakan sebuah IMU dengan Unless Beast-nya membawa sebuah serigala yang tentunya akan sangat-sangat mengancam. Meskipun akhirnya cooldown pun hilang dan Times of Blade pun berhasil akhirnya terjadi.
Support dari Raf yang cukup baik tentunya untuk bisa ngalihkan pemain meskipun for second masih dalam sebuah targeting untuk bisa dimakan lagi untuk seorang Olivia kali ini. Kita lihat assist yang cukup banyak dari Olivia. Ini jadi salah satu bintang di match yang sekarang sih guys. Tinggal Lord yang juga akankah berhasil untuk diambil buat teman-teman dari tim Onyx. Wave Neon pun masih diplatin dengan cukup baik. Lord pun mulai muncul. Athena Shield juga berhasil diamankan oleh serang Bolu. Mencoba untuk membuka Wave Minion kembali untuk bisa di-clear di area bawah. Dengan kita serangan yang juga berhasil terbuka oleh teman-teman dari tim RRQ di atas sana. Lebih memfokuskan kini bersama-sama ya. Tapi apakah bisa cukup cepat juga ke arah Lord? Karena Lord sedang mencoba diambil oleh teman-teman dari tim Onyx yang kini bakal mencoba membuka sebuah team fight lagi. Avatar Guardian serang Bolu. Tapi gagal untuk bisa bertahan. Bolu tumbang. Kita lihat ada 2 pick up yang terjadi. Dengan hanya kita lihat pasukan dari teman-teman tim RRQ pun harus terkena kejutan. 3 orang pemain sudah berhasil diamankan dan seorang fan pun juga terkena satu triple kill. Koze mencoba untuk menambah lagi pick up tapi harus ter-KS oleh seorang Onfa pada match yang kali ini. Onfa yang cukup baik untuk bisa memberikan juga satu last hit. Dan ini bakal memperbesar ya keunggulan untuk bisa mengunci sebuah Lordnya pada match yang kali ini. Apakah berhasil diambil buat teman-teman dari tim Onyx. Lordnya terlihat berhasil didapatkan dengan cepat. Dengan Lord yang berhasil diambil harusnya ini bisa lebih melakukan explore lagi buat turret-turret yang ada dari teman-teman tim RRQ ya. Belum lagi kita lihat dari permainan yang akan dilakukan oleh RRQ kayaknya lebih akan menahan ya sebuah Lordnya dari dalam, sehingga untuk sekarang teman-teman dari tim Onyx bakal lebih bebas ya buat melakukan pengambilan juga karena beberapa buff yang ada di area hutan. Dan kita lihat ada pengejaran yang sempat dilakukan Onfa. Apakah bakal jadi opsi untuk bisa diamankan duluan? Dan Unless Beast-nya memang cukup tebal banget dari segi darahnya ya. Belum lagi kita ada Bolo yang juga cukup tebal juga untuk bisa memasakkan pertarungan. Dan tentunya akan menjadi space yang cukup kosong untuk seorang Olivia meskipun kini dalam darah sekarat. Gagal bisa kabur. Tempo Blade berhasil langsung membawa korban lebih. Di saat Avatar Guardian pun juga tadi masih terjadi dan mencoba memberikan cover lebih. Kalau seorang Ferry yang harus malah terkena sebuah eliminasi. Point kill tambahan pun harus terbuka lagi buat teman-teman dari Onyx yang juga kini mencoba menghancurkan kasbot surat yang ada di area bawah sana. Dengan Koze yang juga berhasil menambah lagi sebuah pick off-nya dan 10 pick off. Menjadi tumbangan yang cukup banyak untuk bisa didapatkan di game yang sekarang ya. Dengan juga mencoba untuk membawa penghancuran turret lain yang ada di tengah. Ini udah ada 2 turret yang udah kopong ya. Bolong-bolong seperti puasa kalian kemarin ya teman-teman dari tim Onyx. Ini udah selangkah lebih dekat lagi untuk bisa mencapai kemenangan mereka. Cuma mereka juga harus berhati-hati dengan comeback Israel ya dari teman-teman tim RRQ yang juga mungkin punya sebuah kesempatan. Cuman kayaknya untuk sekarang mereka harus nunggu. Nggak bisa buru-buru, mereka akan kontes kemungkinan ke Lord yang kedua ya. Kalau misalnya pengen dapetin sebuah kesempatan untuk melakukan comebacknya pada match yang kali ini. Dengan kita lihat pengambilan ke arah sebuah purple yang juga akankah berhasil terjadi untuk pasukan dari tim Onyx kali ini. Mencoba untuk mengunci sebuah purple-nya. Dengan Avatar Guardian yang juga gagal untuk bisa menaik ke serang Sano dan berhasil langsung ditembak. Sano membawa pick off dengan 1 Dead Sonata. Dengan kini juga Raf gagal untuk bisa menyerang. Cukup alat seorang Onfa untuk bisa terkena tumbangan. Ardi juga sempat mencoba memberikan beberapa cover dari segi serangan. Meskipun memang nggak cukup jauh untuk bisa terlibat lebih dari segi pertarungan. Ardi bisa menjadi sosok penting juga untuk akhirnya bisa membuat kemenangan buat teman-teman dari tim Onyx tanpa harus ke arah Lord pada match yang kali ini ya. Dengan Abyssal Hero lagi yang mencoba digunakan. Dan Lutzi pun dalam bahaya. Masih dalam posisi yang cukup baik. Rengsa serang pun terbuka. Mengejar ke arah 3 pemain yang kini dalam bahaya. Apakah berhasil dimanfaatkan oleh teman-teman dari merah? Kita lihat. Onyx gak akan mudah untuk bisa dikalahkan. Belum lagi 2 pick up pun berhasil mereka ciptakan. Dan mengejar langsung ke seorang Lutzi yang kini sendirian. Untungnya masih berhasil pulang meskipun harus terkena sebuah Bijudama di sana. Buset, Bijudama yang damage emang cukup dalam untuk seorang mage ya. Dan untungnya Lutzi masih punya kesempatan untuk bisa kabur kali ini.
Meskipun dari segi lordnya kita lihat ini bakalkah jadi makanan penting untuk langsung didapatkan oleh pasukan dari teman-teman Onyx. Dengan zona yang terbuka, kita mencoba mengambil kesempatan. Taps of Blade pun sedang dilakukan dan mencoba membuka sebuah retribution-nya, tapi lordnya berhasil dikunci oleh teman-teman dari tim Onyx kembali. Dengan serangannya juga kini bakal mencoba dilakukan lagi. Ke depan, serang 4 second pun harus lebih berhati-hati. Tas-tas dilakukan. Winter Crown pun jadi pengaman untuk bisa lebih bertahan dengan serangan yang kini akan mencoba dimanfaatkan ya. Buat teman-teman dari tim Onyx di match yang sekarang. Ini akan menjadi akhir kan untuk pasukan dari tim hierarki. Tinggal 15 menit waktu yang sudah terjadi. Abyssal Hero mencoba untuk nantinya digunakan lagi. Ngolovian juga mencoba menggunakan Abyssal Hero-nya kali ini. Tadi hampir saja berhasil terkonek. Ya, serangan bakal terbuka. Lebih difokuskan ke arah sebuah lord yang kini bakal mulai masuk ke bagian dalam sana. Avalgorian pun juga sedang dilakukan. Bolo mencoba memberikan penahanan meskipun terkena tembakan. Dan base-nya pun mulai cukup kosong untuk bisa langsung dihancurkan. Dan kemenangan langsung terjadi untuk pasukan dari tim Onyx. Dan harus membuat RRQ pun dikalahkan di match yang kali ini. Game yang keempat kita lihat penuh dengan perjuangan. Pasukan dari tim Onyx akhirnya berhasil mengamankan kemenangan dan harus membuat pasukan dari teman-teman tim RRQ pun berhasil dikalahkan untuk match yang kali ini. Dengan coklat yang terjadi ke arah Senang Fenrir dan 3 emas lain pun terjadi ke arah seorang Bang Raf, Forsaken, Lutzi, dan juga tentunya seorang Sano ya, yang berhasil mendapatkan MVP lagi pada match yang kali meskipun harus dalam posisi di tim yang kalah. Dan Koze yang juga berhasil mendapatkan emas dan MVP-nya tentunya menjadi tim yang berhasil memenangkan pertarungan. Yang Arden juga berhasil mendapatkan emas dan juga ada seorang Alpha di sana, 2 silver tambahan dari seorang Olivia dan Bolo ya. Menurutku sih Olivia layak dapat emas juga gak sih guys? Dan Bolo juga layak menurutku sih guys, meskipun tumbangnya 8 kali ya. Menjadi tim fight yang begitu solid sih kalau kita dari tim Onyx ya. Dan RRQ tadi ada sempat beberapa kali sepertinya kerjasama yang masih belum berjalan dengan lancar ya, itu yang membuat mereka akhirnya ada beberapa kendala yang terjadi. Belum lagi kalau kita lihat tekanan yang terus dilakukan juga oleh seorang Koze menjadi pembeda ya dengan 15 pick up dan hanya tumbang 4 kali aja. Dan dengan ini dia sebuah statistik yang berhasil untuk diamankan pada match yang sekarang guys. Oke guys, kita akan lanjut lagi ke game yang kelima ya. Ini bakal ada pertarungan yang lebih seru lagi tentunya. Semoga bisa menghibur ya untuk next game ya guys. Izin off katanya. Siap Bang Lex. Thank you Bang Lex. Udah hadir, thank you ya. Lukas kita terlalu idol katanya ya. Ini mau kemenangan tadi berhasil terjadi ya. Lelenya ngeselin. Waduh, lelenya ngeselin ya. Lemar halo Fasgat. Musangnya siapa? Musangnya siapa itu guys? Masalahnya kenapa ya guys? Dari beberapa hero Lukas yang kulihat ya, bentar nih guys. Dengan beberapa hero Lukas yang kulihat, kalau beradu sama hero Valentina ya, siapapun ya guys ya, usernya itu kayaknya lebih menonjol Valentinanya gak sih guys? Gak tau kenapa guys. Iya gak sih bro? Kucing liar katanya. Musang atau kucing liar guys? Atau Uzumaki si Tompul ya? Oke, kita akan lanjut lagi ke game yang selanjutnya. Itu adalah game yang kelima guys. Let's go.